Baik, selamat malam rekan-rekan media sekalian. Kami mohon izin untuk rekan-rekan sekalian, saya memakai masker dan kemudian mohon izin teman-teman karena usia DPO kita terpidana kita sudah 81 tahun dan baru saja mendarat. Mohon izin untuk terpidana kami bawa dulu untuk pemeriksaan lebih lanjut tentang kesehatan beliau setelah mendarat. Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media terkait pemulangan atau deportasi DPO Kejaksaan atas nama terpidana Hendra Subrata alias Ani alias Endang Rifai. Ini merupakan koordinasi yang kedua baik dengan Duta Besar Republik Indonesia di Singapura dan pemerintah Singapura. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, kami sampaikan bahwa terpidana Hendra Subrata alias Ani alias Endang Rifai ini merupakan terpidana dalam perkara percobaan pembunuhan terhadap korban Herwanto Wibowo sebagaimana diancam dalam pasal 338 KUHP junto pasal 53 ayat 1 KUHP. Terpidana ini merupakan buronan atau DPO dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sejak 28 September 2011, hampir 10 tahun yang lalu, karena yang bersangkutan saat akan dilaksanakan eksekusi sudah tidak berada di tempat semula, dan sejak 10 tahun yang lalu terpidana sudah berada di Singapura. Terpidana ditemukan di Singapura saat akan memperpanjang paspor di KBRI Singapura, dan ditemukan terpidana menggunakan identitas atas nama Endang Rifai oleh Atase Keimigrasian KBRI Singapura dan mencurigai adanya perbedaan identitas dari terpidana. Identitas terpidana kami sampaikan, terpidana ini dengan nama Hendra Subrata alias Ani, tempat lahir di Jakarta, umur 81 tahun, tanggal 4 Mei 1940. Alamat yang bersangkutan di Jakarta, Jalan Kamboja nomor 1, RT 010 RW 001, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Agama Kristen, pekerjaan swasta. Ketika itu KTP yang bersangkutan, KTP DKI dengan nomor 09 5206 04 0540 0033. Rekan-rekan media, terpidana ini dituntut pada tanggal 20 Januari tahun 2009 oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan tuntutan pidana selama 7 tahun. Dan putusan Pengadilan Negeri tanggal 26 Mei tahun 2009, terpidana dinyatakan bersalah melakukan percobaan pembunuhan dan dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 tahun. Tanggal 25 Maret terpidana banding, dan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta menolak atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dan kemudian terpidana ini melakukan kasasi, dan putusan kasasi tanggal 8 Oktober 2010 juga menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, yaitu terpidana sendiri. Dan kami sampaikan terpidana ini melakukan 2 kali PK, yaitu masing-masing tahun 2012 dan 2015, dan kedua PK tersebut oleh Mahkamah Agung ditolak, sehingga dengan penolakan PK tersebut perkara untuk terpidana dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap. Namun pada saat persidangan tanggal 26 September 2008, Hakim Pengadilan Jakarta Barat merubah status tahanan terpidana dari tahanan rutan menjadi tahanan kota. Dan sejak pulangnya putusan Mahkamah Agung tahun 2010, terpidana sudah tidak ada lagi, sebagaimana kami sampaikan tadi, langsung terpidana
pindah beserta istrinya ke Singapura. Rekan-rekan sekalian, proses pemulangan terpidana ini, bagaimana kami sampaikan, ketika terpidana mengurus perpanjangan paspor, terpidana paspornya habis, dan saat itu istri dari terpidana sedang dirawat di rumah sakit dengan penyakit stroke. Ketika perpanjangan ini dilakukan oleh terpidana, atasnya imigrasi, atasnya kejaksaan, dan atasnya kepolisian di KBRI Singapura melakukan koordinasi dan menelusuri lebih lanjut dari temuan adanya perbedaan identitas terhadap terpidana Hendra Subrata. Hasil penelusuran singkat pada saat tanggal 18 Februari telah terpidana adalah pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan di Indonesia selama ini telah buron, dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terpidana selama 4 tahun penjara. Kemudian atas kejaksaan di KBRI memberikan data dan informasi kepada Biro Hukum pada Jaksa Agung dalam pembinaan berupa KTP dari terpidana dan yang dikeluarkan Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, yang dipergunakan oleh Endang Rifai di Singapura. Perbedaannya, di dalam KTP Provinsi Banten, nama yang bersangkutan adalah Endang Rifai yang semula adalah Hendra Subrata. Tempat lahirnya yang semula Jakarta, di dalam KTP Provinsi Banten, Tangerang. Tanggal lahir 6 Juni tahun 1948, yang semula tadi kami sampaikan 4 Mei tahun 1940. Dan agama yang semula adalah agama Islam, agama Kristen, dan di KTP Provinsi Banten beragama Islam. Dan nomor KTP di Provinsi Banten tercatat dengan nomor 36 0323 0605 48 0001. Kemudian dilakukan perbandingan foto Endang Rifai di Singapura dengan foto Hendra Subrata, dan kemudian dilakukan pemeriksaan sidik jari terhadap Endang Rifai. Selanjutnya, Biro Hukum Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk memastikan apakah telah dilaksanakan eksekusi terhadap terpidana Hendra Subrata. Dan hasil konfirmasi dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat bahwa yang bersangkutan belum melaksanakan eksekusi. Selanjutnya, peranan atas kepolisian pada KBRI Singapura juga memfasilitasi pencocokan sidik jari Endang Rifai, dan hasilnya diperoleh kesimpulan bahwa kedua sidik jari identik dengan Hendra Subrata dan Endang Rifai. Selanjutnya dilakukan proses pemulangan. Untuk rekan-rekan ketahui, proses pemulangan ini sebenarnya direncanakan bersamaan dengan pemulangan ketika kami minggu lalu tanggal 19 Juni memulangkan terpidana Adeline Lis. Selanjutnya kami ingin menyampaikan bahwa sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen, dengan bantuan ICA Singapura, terpidana ini dapat dideportasi dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor GA 837, dan tadi berangkat dari Bandara Changi Airport pada pukul 18.45 waktu Singapura atau 17.45 waktu Indonesia Barat, dan tadi telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19.40 WIB. Sebelum terpidana berangkat ke Indonesia, terpidana juga dilakukan pemeriksaan PCR dan hasilnya negatif, dan yang bersangkutan dalam kondisi fit to travel, untuk sehat untuk melakukan perjalanan. Oleh karena itu pada kesempatan ini
juga kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media, keberadaan dari DPO terpidana Hendra Subrata alias Hanif alias Endang Rifai ini merupakan hasil deteksi oleh fungsi imigrasi KBRI Singapura. Bagaimana tadi kami sampaikan ketika saat ingin memperpanjang paspor, dan ini merupakan bukti kecermatan dan kesungguhan fungsi imigrasi atau atase imigrasi untuk membantu menemukan data berkaitan dengan warga negara Indonesia tersebut. Atase polisi di KBRI melakukan identifikasi sidik jari, sementara atase kejaksaan melakukan koordinasi dengan Biro Hukum dan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk memastikan bahwa warga negara Indonesia atas nama Hendra Subrata alias Ani atau alias Endang Rifai masih dalam status DPO dan belum pernah menjalani pidana benar. Deportasi ini tidak berisiko tinggi karena terpidana Hendra Subrata alias Ani alias Endang Rifai tidak melakukan perlawanan terhadap upaya ICA Singapura, tidak dalam proses hukum Singapura, dan tidak menggunakan lawyer, dan terpidana memilih menyiapkan perjalanan sendiri dengan sukarela dengan tiket pesawat disediakan sendiri oleh terpidana. Hal ini berbeda dengan pemulangan atau repatriasi dari buronan berisiko tinggi atas nama terpidana Adil List, di mana pemulangannya dilakukan melalui upaya diplomasi hukum antara Kejaksaan Agung Singapura, Kementerian Luar Negeri Singapura, dan Jaksa Agung Republik Indonesia beserta Menteri Luar Negeri dan Duta Besar Republik Indonesia di Singapura. Deportasi terpidana Hendra Subrata alias Ani alias Endang Rifai juga tidak memerlukan diplomasi pada level atas, sehingga tingkat kesulitannya tidak setinggi pemulangan terpidana Adil List pada Sabtu 19 Juli 2021 yang lalu. Antara tanggal 4 sampai dengan 19 Juli yang lalu, Bapak Jaksa Agung sudah merencanakan kepulangan DPO ini bersama istrinya dan bersama dengan DPO terpidana Adil List dengan menggunakan pesawat charter yang telah dipersiapkan oleh Kejaksaan Agung. Namun oleh karena Kementerian Luar Negeri Singapura atau MFC dan atau pemerintah Singapura tidak memberikan izin penjemputan dengan pesawat charter yang telah disediakan oleh Kejaksaan Agung, permintaan ICA melalui atase keimigrasian KBRI Singapura tidak dapat dipenuhi, sehingga pada tanggal 19 Juni yang lalu terpidana Adil List kembali ke Indonesia dengan menggunakan Garuda, dan hari ini terpidana Hendra Subrata juga dengan menggunakan pesawat Garuda.